Wis ta iki. Oh sik iku baru. Sik. Kok ono?
Halo, selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Mana yang lain? Yang lain OTW. Oke. Nanti kalau 7.15 nggak ada, itu ya, kita mulai ya. Nggak apa-apa orangnya segini ya. Yang penting Ya, direkod, Pak. temenmu bisa lihat ya. Ya, siapa? Iya, Pak. Oke. Sama nanti hari ini kita selesaiin mata kuliahnya. Nanti malam atau besok saya kirim soal UAS-nya ya. Nanti kalian kumpulkan Jumat. Karena kemarin di WA Bu Is, itu kita udah waktunya UAS ternyata. Dan ya kita harus mengikuti aturan kampus. Kayaknya pertemuan kita kalau ini keberapa ini? Kelima ya? Kemarin 5, setelah kemarin ada 1, 2, 3. Sama UAS itu nanti mungkin 9 kali pertemuan ya, kalau nggak salah kita baruan. Iya, iya. Kalau dihitung sama UAS. Mas Bogi, hari ini materinya sampai mana? Materi. Yang akan kamu present itu sampai mana? Cuman analisis uji T sampel itu, Pak. Oh, iya ya. Tapi sampai yang bebas itu Soalnya loh, Pak. kelompok 6 ya. Anova udah, Anova. Coba slide-mu apa? Jalankan coba. Mas Bogi, jalan. Ya, lanjut. Ya. Terus. Terus. Oke, terus. Lanjut, Mas. Lanjut aja terus.
Oke. One sample test ya, terus lanjut. Sampai itu aja. Banyak, Pak. Masih ada. Oke. Coba slide terakhirmu, materimu apa? Coba. Sampai slide terakhir. Ya gini, pakai komputer ya. Jangan pakai HP ya. Ini Pak terakhir, Pak. Ini yang terakhir. Iya. Analisis UGT 2 sampel saling bebas. Oh, oke. Independent sample test. Ya, nanti tak tambahi ANOVA ya. Sebenarnya ANOVA ini kelompok 6, tapi waktunya nggak nutup, jadi nanti tambahi materi ANOVA. Oke, monggo Mas, dimulai aja Mas. Kelompokmu udah hadir semua toh? Kelompok saya, iya ketambahan Intan itu, Pak. Mas Wahyu, lanjut. Siap. Sudah Pak, dimulai. Kita nunggu. Ya. Pas, Pak. Udah Pak. Oke, ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Pak Amir selaku dosen dan teman-teman. Saya dan teman-teman kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis UGT sampel. Yang pertama, analisis UGT sampel merupakan prosedur UGT untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu dengan simbol. Kedua, UGT satu sampel ini biasanya digunakan pada penelitian yang bersifat eksperimental, tetapi dengan desain pre-eksperimental atau quasi eksperimen. Next. Ada lagi kriteria data yang dapat diuji dengan menggunakan UGT satu sampel, yaitu yang pertama kuantitatif, bisa interval dan rasio. Yang kedua, data berdistribusi normal. Next. Ini pengujian hipotesis UGT satu sampel. Pertama, uji dua pihak atau arah atau total test, yaitu pengujian yang digunakan
Jika hipotesis 0 atau dengan rumus HO berbunyi sama dengan, dan hipotesis alternatifnya dalam simbol HA berbunyi tidak sama dengan, atau dengan rumus HO sama dengan dan, HA sama dengan tidak sama dengan. Next. Pengujian hipotesis yang kedua, uji satu pihak atau arah yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu uji via arah kiri, yaitu pengujian yang digunakan jika hipotesis 0 dengan rumus HO berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan hipotesisnya alternatifnya dengan simbol HA berbunyi lebih kecil atau paling sedikit atau paling kecil dengan simbol HO lebih kecil dengan HA lebih kecil. Terus uji pihak atau arah kanan, yaitu pengujian yang digunakan jika hipotesis 0 dengan simbol HO berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya dengan simbol HA berbunyi lebih besar atau besar dengan paling banyak. Next. Ini contoh uji dua pihak atau arah. Contohnya, seorang peneliti jika mengetahui prestasi belajar mahasiswa psikologi dan kesehatan pada mata kuliah statistik. Rata-rata prestasi belajar mahasiswa adalah 8. Berikut daftar nilai 30 mahasiswa yang diambil secara random. Tunjuknya ada di slide yang terpampang ya. Next. Dan ngitungnya berdasarkan data tersebut, maka yang pertama hipotesis HO yang tadi dibagi sama dengan U sama dengan 8. Rata-rata hasil prestasi belajar mahasiswa sama dengan 8. Next. Nah, ini cara memasukkan atau menganalisis data ke program SPSS yang dulu pernah dicoba sama teman-teman. Yang pertama, buka file baru atau klik file, pilih new, pilih data. Yang kedua, beri nama variabel yang diperlukan. Dalam kasus ini hanya terdapat satu variabel, yaitu prestasi belajar mahasiswa yang dan kemudian klik variabel view. Ketiga, isikan nama variabel pada kolom name. Misalnya yang tadi prestasi maksimal 8 karakter. Setelah itu tab dan secara otomatis akan muncul di kolom tipe atau numerik. Terus pada kolom width-nya isikan angka 8 dan pada desimal isikan angka 2. Yang keempat, kolom label dapat diisikan keterangan untuk
Yang kelima, setelah pengisian selesai, klik data view untuk mengisikan data. Isikan data A, data prestasi pelajar tersebut pada kolom prestasi. Terus yang ketiga ini menyimpan data, klik file, save, atau ZLC, kemudian beri nama yang diinginkan. Next. Ini pengolahan data. Pengolahan data dari uji dua pihak atau arah. Ini pertama klik analis, lalu compare means, lalu pilih one sample t-test. Yang kedua, klik variabel prestasi yang tadi sudah dimasukkan di SPSS dan pindahkan ke kotak tes variabel. Yang ketiga, isikan 8 pada kotak test value. Yang keempat, klik option untuk memilih confidence interval, selang kepercayaan yang digunakan. Posisi default 95%. Untuk missing values atau data yang hilang karena dalam kasus ini tidak dapat yang kosong, maka diabaikan saja. Klik continue lalu OK. Next. Ini contoh yang tadi yang sudah dimasukkan ke SPSS ujinya. Hasilnya nanti sebenarnya. Mungkin next Mas Bobi. Terus ini interpretasi output SPSS. Yang pertama pada tabel output one sample test memuat data hasil analisis uji tes satu sampel yang mana nilai T hitung sebesar minus 3,357. Bila T hilang, bila T hitung ini dimutlakan akan menjadi 3,357 dengan DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan sama dengan 29 nilai N-1. Di mana T hitung kurang lebih di tab tabel 3,357 yang lebih 2,045, maka HU ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 8. Yang kedua, dengan membandingkan taraf signifikansi dengan rumus P value. Jika sig kurang lebih 0,05, maka HU diterima. Jika sig lebih dari 0,05, maka HU ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikansi 0,002 karena signifikansi kurang 0,05, maka HU ditolak dan AA diterima. Artinya rata-rata prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 8. Monggo dilanjut Mas Nogi. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis uji T, satu sampel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik tidak sama 8. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik sama dengan 8 ditolak. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik tidak sama 8 diterima.
Uji satu pihak. Contoh, salah satu sekolah ingin meneliti rata-rata IQ para siswanya. Untuk itu dilakukan pengumpulan data dengan cara dilaksanakannya tes IQ pada siswa kelas 3. Di mana sebelumnya pihak sekolah memperkirakan bahwa IQ para siswanya rata-rata adalah 110. Kemudian diambil sampel secara acak sebanyak 30 siswa dan diperoleh data IQ yang tertera pada gambar berikut. Hipotesis HO U lebih besar 110, rata-rata skor IQ siswa lebih besar atau sama dengan 110. HU lebih kecil 110. Rata-rata skor IQ siswa lebih kecil dari 110. Adapun kaidah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar T tabel, maka HO ditolak. Jika T hitung lebih kecil T tabel, maka HO diterima. Dua, dengan cara membandingkan taraf signifikansi. Jika sig lebih besar 0,05, maka HO diterima. Jika sig lebih kecil 0,05, maka HO ditolak. Uji satu pihak. Pengolahan data. Klik analis, compare means, one sample t-test. 2. Klik variabel intelligence question siswa dan pindahkan ke kotak tes variabel. Isikan 110 pada kotak tes value. Klik option untuk memilih confidence interval, selang kepercayaan yang akan digunakan, posisi default 95%. Untuk missing values atau data yang hilang, karena dalam kasus ini tidak ada data yang kosong, maka diabaikan saja. Klik continue, klik OK. Ini contoh gambarnya. Interpretasi output SPSS. Pada tabel output one sample test, memuat data hasil analisis uji T1 sampel yang mana nilai T hitung sebesar min 10,072. Bila T hitung ini dimutlakkan akan menjadi 10,072 dengan degree of freedom atau derajat kebebasan sama dengan 29 buka kurung N min 1, di mana T hitung lebih besar T tabel, 10,072 lebih besar 2,045. Maka HU ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa rata-rata skor IQ siswa kelas 3 lebih rendah atau lebih kecil dari skor yang sudah diperkirakan, yaitu 110. Dengan membandingkan taraf signifikansi, jika sig lebih besar 0,05, maka HU diterima. Jika sig lebih kecil 0,05, maka HU ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikansi 0,000 karena signifikansi lebih kecil 0,05, maka HU ditolak dan HA diterima. Artinya rata-rata skor IQ siswa kelas 3 lebih rendah dibandingkan dengan skor yang diperkirakan 110. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis uji T, satu sampel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor IQ siswa kelas 3 lebih kecil dari skor IQ yang diperkirakan, yaitu 110, atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak sekolah.
Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor AQ lebih besar atau sama dengan 110 ditolak. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor AQ lebih kecil dari 110 diterima. Contoh kasus. Untuk meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa Inggris bagi para dosen, maka seluruh lembaga pengembangan bahasa asing mengadakan pelatihan atau kursus TOEFL selama 6 bulan. Pengelola lembaga tersebut ingin mengetahui apakah kemampuan penguasaan bahasa Inggris para dosen yang mengikuti kursus tersebut sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan, yaitu rata-rata skor TOEFL para dosen minimal adalah 450. Kemudian, data diambil dengan menggunakan teknik random sampling dan diperoleh 30 data sebagai sampel penelitian. Gambar sebagai berikut. Hipotesis HO, U lebih kecil 450. Rata-rata skor TOEFL para dosen lebih kecil atau sama dengan 450. HA, U lebih besar 450. Rata-rata skor TOEFL para dosen lebih besar 450. Adapun kaidah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara. Dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel. Jika T hitung lebih besar T-tabel, maka HO ditolak. Jika T hitung lebih kecil T-tabel, maka HO diterima. Dengan cara membandingkan taraf signifikansi. Jika sig lebih besar 0,05, maka HO diterima. Jika sig lebih kecil 0,05, maka HO ditolak. Lanjut Mbak Intan. Uji. Halo. Halo. Lanjut ya. Dengeran kok. Lanjut Iya, aja. lanjut. Uji satu pihak. Pengolahan data klik analisis compartment one sample t-test. Kedua, variabel TOEFL dan pindahkan kotak skor TOEFL. Isikan 450 pada kotak test value. Klik opsional untuk memilih confidence interval selang kepercayaan yang akan digunakan. Posisi default 95%. Untuk missing value atau data yang hilang, karena dalam kasus ini tidak ada data yang kosong, maka diabaikan saja. Yang kelima, klik continue. Keenam, klik OK. Lanjut. Ini sebagai gambar uji satu pihak seperti ini. Lanjut. Interpretasi output SPSS. Yang pertama, pada tabel output one sample test, memuat data hasil analisis uji T. Satu sampel yang mana nilai T terhitung sebesar 2,539 dengan degree of freedom atau derajat kebebasan sama dengan 29 N-1, di mana T hitung lebih
lebih besar dari T tabel 2,539 lebih besar dari 2,045. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa rata-rata A skor TOEFL dosen lebih tinggi atau lebih besar dari 450. Yang kedua, dengan membandingkan taraf signifikan p-value. Jika sig lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika sig lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikan sig 2 tilde 0,017, di mana kasus ini menggunakan uji satu pihak, maka signifikansi 0,017 dibagi 2 sama dengan 0,0085. Karena signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Dan berarti HA diterima. Artinya, rata-rata skor TOEFL para dosen itu lebih besar dari 450. Yang kedua, uji satu pihak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis uji T satu sampel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor TOEFL pada dosen yang mengikuti pelatihan atau kursus TOEFL selama 6 bulan itu lebih besar dari 450 atau sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pelatihan atau kursus tersebut. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata TOEFL dosen lebih kecil atau sama dengan 450 ditolak. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor TOEFL dosen lebih besar dari 450 yang diterima. Analisis uji T satu sampel berpasangan. Varied sample t-test. Uji untuk data sampel berpasangan digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel di dalam grup sampel tunggal. Uji ini menghasilkan selisih antara nilai dua variabel pada setiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai 0. Kriteria data yang diuji dengan menggunakan uji T satu sampel. One sample t-test yaitu 1. Data digunakan adalah data kuantitatif interval atau interval dan rasio. Data berdistribusi normal. Lanjut. Contoh kasusnya. Seorang peneliti ingin mengetahui tentang efektivitas metode comparative learning dalam menurunkan kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika. Untuk itu dilakukan studi kuasi eksperimental pada siswa di suatu SMP, yaitu dengan menguji tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode comparative learning. Studi ini ingin membuktikan apakah ada perbedaan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah memberikan metode comparative learning berdasarkan 40 sampel siswa SMP yang dipilih secara random. Dapat diketahui bahwa tingkat kecemasan
antara sebelum dan sesudah diberikan metode komparatif. Lanjut. Pengolahan data. Yang pertama, klik analisis, comparative means, variate sample t-test. Klik sebelum, sesudah, lanjut sesudah, dan pindahkan ke kotak variate variable. Klik opsional untuk memilih confidence interval selang kepercayaan yang akan digunakan. Posisi default 95% untuk missing value, untuk missing value atau data yang hilang. Karena dalam kasus ini tidak ada data yang kosong, maka diabaikan saja. Klik continue, klik OK. Ini gambaran atau data uji satu pihak atau arah. Data-data kecemasan menghadapi pelajaran matematika. Secara analisis uji tes sampel berpasangan, yang pertama hipotesis. HO tidak terdapat perbedaan pengaruh tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode comparative learning. HA terdapat perbedaan atau pengaruh tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode comparative learning. Ini gambaran analisis uji tes sampel berpasangan. Silakan dilihat dulu. Analisis uji tes sampel berpasangan. Berdasarkan data di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dua cara sebagai berikut. Dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima. Untuk melihat harga T tabel, maka kebebasan besarnya adalah N-1, yaitu 40 dikurangi 1, sama dengan 39. Berdasarkan hasil analisis uji dua sampel berpasangan, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut. T hitung lebih besar dari tabel 9,834 lebih besar dari 2,021. Maka HO diterima, yang artinya ada perbedaan pengaruh tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode comparative learning. Lanjut. Analisis uji tes sampel berpasangan. Yang kedua, dengan membandingkan taraf signifikansi atau p-value. Jika sig lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika sig lebih kecil dari 0,05,
0,5 maka HO ditolak. Pada kasus ini terlibat bahwa signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka HA ada perbedaan tingkat kecemasan siswa antara sebelum dan sesudah diberikan metode comparative learning diterima, artinya bahwa tingkat kecemasan siswa antara sebelum dan sesudah diberikan metode adalah berbeda. Lanjut Mas Bogi. Oke, terakhir ini ya. Oh, masih ada. Pirate sampel, oke. Lanjut, Mbak. Kesimpulan. Berdasarkan analisis UJT dua sampel berpasangan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecemasan siswa antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Berdasarkan perbandingan rata-rata, tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum diberikan metode cooperative learning ternyata lebih tinggi daripada sesudah diberikan metode cooperative learning. Hal ini berarti terdapat penurunan yang signifikan kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika. Maka, ini berarti metode cooperative learning sangat efektif dalam upaya menurunkan kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika. Analisis uji satu sampel saling bebas. Analisis UJT untuk sampel saling bebas merupakan prosedur UJT untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus dan kasus yang diuji bersifat acak serta dengan satu kali proses pengukuran. Kriteria data yang dapat diuji dengan menggunakan UJT sampel saling bebas yaitu data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data harus saling bebas dari sampel acak dan berdistribusi normal. Contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui orientasi berprestasi pada mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Untuk itu, dilakukan penelitian survei untuk melihat apakah terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Penelitian ini ingin membuktikan apakah terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan wanita. Berdasarkan 100 sampel sebagai subjek penelitian, masing-masing 50 mahasiswa pria dan 50 mahasiswa wanita yang dipilih secara random untuk diuji dengan menggunakan tes orientasi berprestasi yang hasilnya adalah sebagai berikut. Ini gambarannya. Berdasarkan data di atas, maka disusunlah hipotesis sebagai berikut. Hipotesis HO, tidak terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan wanita. HA, terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan wanita. Cara memasukkan data ke SPSS. Yang pertama, buka file baru, klik file new data, klik variable view, isikan nama pada kolom name, misal prestasi atau gender. Kolom label dapat diisikan keterangan untuk melengkapi kolom name. Misalkan, prestasi sama dengan untuk menamai orientasi berprestasi. Gender sama dengan untuk nama jenis kelamin. Klik value, isikan 1 sama dengan pria, 2 sama dengan wanita. Klik add, lalu OK.
klik data view. Masukkan data prestasi belajar. Cara pengolahan data. Klik analis, compare means, independent sample t-test. Kedua, klik variabel orientasi berprestasi dan pindahkan pada kotak tes variabel. Dan klik variabel gender, kemudian pindahkan pada kotak grouping variabel. Ketiga, klik define group. Pada grup 1 isikan angka 1 dan grup 2 isikan angka 2. Klik continue, lalu OK. Gambarannya sebagai berikut. Interpretasi output SPSS. Analisis menggunakan f-test. HO. Kedua varian populasi adalah sama. HA. Kedua varian populasi adalah tidak sama. Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi. Terlihat nilai hitung F hitung sama dengan 0,077 dengan signifikansi 0,782. Karena signifikasi lebih besar 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, yang artinya kedua varian populasi adalah sama. Interpretasi output SPSS. Analisis menggunakan t-test. Jika T hitung lebih besar T tabel, maka HO ditolak. Jika T hitung lebih kecil T tabel, maka HO diterima. Untuk melihat harga T tabel, maka didasarkan pada derajat kebebasan DK, yang besarnya adalah N-1. Berdasarkan hasil analisis uji T, dua sampel saling bebas, maka dapat diperoleh hasil T hitung sebesar 4,095, lebih besar 2,000. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan wanita. Berdasarkan rata-rata orientasi berprestasi antara mahasiswa pria sebesar 6.818 dan mahasiswa wanita sebesar 6.112, dapat disimpulkan bahwasanya orientasi berprestasi mahasiswa pria lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa wanita. Hal ini terlihat dari mean difference sebesar 0,706 yang diperoleh dari 6,818 dikurangi 6,112 sama dengan 0,706. Analisis dengan membandingkan taraf signifikansi. Jika sig lebih besar 0,05, maka HO diterima. Jika sig lebih kecil 0,05, maka HO ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 0,05. Karena lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa terdapat perbedaan orientasi siswa antara mahasiswa pria dan wanita. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan wanita. Dengan memperhatikan perbedaan rata-rata orientasi berprestasi, dapat disimpulkan bahwa orientasi berprestasi mahasiswa pria lebih tinggi daripada orientasi berprestasi mahasiswa wanita. Mas Wahyu, lanjut. Udah? Udah Mas Yogi. Udah itu Pak. Ya, terima kasih kelompok 5 ya. Sangat lengkap sekali, kurangnya cuma gambar. Karena teman-teman kalau kan SPSS-nya itu kayak apa, kayaknya masih bingung. Tapi lengkap sekali yang disampaikan.
Untuk kelompok 6 sebenarnya kan saya suruh gabung kelompok 5. Karena memang waktunya nggak nutut. Tapi sekarang saya tanya ke teman-teman ini, enaknya kita ada satu pertemuan lagi atau udah UAS? Gimana teman-teman? Kalau UASnya rencananya gimana, Pak? Kalau UASnya itu Jumat ini rencananya gitu. Jadi kalau ada pertemuan lagi, saya buat Jumat itu tetap ada pertemuan sebentar lalu UAS gitu. Gimana? Atau ini sebagai pertemuan terakhir, kalau ini sebagai pertemuan terakhir nanti habis ini soal UASnya tak kasihkan, nanti Jumat kita tinggal kumpulin UAS saja. Gimana teman-teman? Saya ikut teman-teman aja. Semua udah itu ya. Udah apa ini namanya? Absen ya. Jangan lupa absen ya. Gimana? Mas, saya bisa dijadikan sebagai co-host, Mas. Ya, Pak. Bentar, Pak. Oke. Oh, udah. Hostnya saya kayaknya. Oh iya, sudah, Pak. Oke. Nah, harus saya tawarkan, ini kan udah jam 8, masih kuat lanjut. Kalau masih kuat lanjut, saya lanjutkan praktek SPSS-nya. Kalau enggak, ya nanti kita Jumat tetap ada pertemuan sebentar sebelum UAS. Gimana? UASnya nggak mungkin hari itu dikumpulkan kok. Jadi UASnya kayak biasanya, kayak tugas saja. Jadi nanti dikumpulkan kira-kira Rabu gitu atau Kamis gitu. Gimana? Ya kan gini Pak, ini kan cuma beberapa anak saja kan. Gimana kalau Jumat lagi gitu Pak? Soalnya kalau kita ngambil keputusannya sekarang, nanti nggak fair sama teman yang lain, nggak ikut. Ya, benar-benar. Oke ya, jadi Jumat kita nggak usah ada materi, ya kan? Materinya langsung praktek dari saya aja. SPSS teman-teman di sini nyiapin SPSS ya. Jumat ya. Ya, Pak. Tolong diinfokan. Bagusnya kayak gini, kayak kelompok 5. Pakai komputer ya. Jangan pakai HP. Kalau pakai HP sebenarnya nggak apa-apa, tapi nggak bisa direkod. Teman kalian nggak bisa belajar nanti. Oke. Mungkin itu ya dari saya. Apa mau, maksudnya gini, kan ada materi SPSS juga hari ini. Apakah disampaikan hari ini atau ikut Jumat? Gimana? Halo Mas Bogi, Mas Wahyu, Mbak Muntamah. Gimana Mbak? Mas? Mana, Pak? Soalnya ini orangnya cuma 3 Ya. maksud saya. Itu dipraktekin sekarang gitu, Pak? Ya kalau mau dipraktekin sekarang, saya praktekin sekarang. Jadi nanti teman-teman lihat rekodnya. Kan ini direkod. Kalau teman-teman pingin pertemuan lagi Jumat itu nggak cuma UAS tapi
bahas itu juga. Bahas lagi ada praktek itu. Ya. Ya, nggak apa-apa sih, Pak. Gitu ya. Ya. Jadi kalau bisa Jumat banyak ya yang datang. Jadi karena materinya banyak. Saya masih hutang regresi. Lalu ada regresi. Setelah regresi ada punyamu tadi, one sample t-test. One sample. Lalu ada, ya, one sample t-test kan? Iya, Pak. Iya. Ada one sample t-test, lalu ada pirate t-test sama independent t-test. 3 itu. Nanti saya tambah ANOVA. Jadi saya punya masih hutang SS ke teman-teman semua. Dan itu harus saya sampaikan karena kewajiban saya. Jadi harapan saya Jumat teman-teman bisa hadir lagi, bisa ngikutin mata kuliah ini dan langsung praktek ya dari sejak awal. Jadi nanti ujiannya itu udah saya siapkan, udah jadi untuk soal UAS-nya dan itu semuanya hasil dari praktek soalnya. Praktek plus teori nanti kalian jawabnya di tengah-tengah. Gitu, Mbak. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke. Kalau enggak ini saya akhiri bisa? Bisa, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Untuk kelompok 6, biar semuanya juga presentasi. Besok kelompok 6 presentasi ANOVA ya. ANOVA dan itu one way ANOVA aja. Dan dipresentasikan jangan lama-lama, 5 menit, 10 menit selesai. Ya, kelompok 6 nanti tolong disampaikan. Kelompok 6, untuk kelompok 6 presentasi tentang materinya ANOVA. Cari aja di internet ANOVA. Tanya, katanya tadi katanya disuruh gabung sama kelompok 5, yang kelompok 6. Itu gimana? Maaf, kelompok 5 tadi garapnya. Buatnya bareng-bareng nggak sama kelompok 6? Kalau enggak bisa. Nah, Tadinya kalau kelompok 6 belum buat bareng-bareng, kan berarti belum buat tuh kelompok 6. Gak apa-apa, buat aja yang materinya ANOVA. ANOVA itu cuma satu materi aja, nggak banyak. iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Siap. Yang penting ada, jadi nanti saya laporan ke Bu Is, teman-teman sudah buat tugas juga, teman-teman juga kuliah, dan bisa nanti nilainya bisa keluar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf ya, saya pakai baju oblong. Oke, untuk teman-teman, saya harapkan tetap semangat kuliah walaupun pandemi, karena tantangan semua anak kuliah plus kerja ini tinggi banget kalau masa-masa pandemi gini, apalagi kita harus berkorban pulsa untuk ikut Zoom. Bahkan ada temanmu yang HP-nya rusak belum selesai itu. Siapa yang diinfokan Mas Didin itu, ada temanmu Mbak siapa tadi? Mbak Ida. Usmola. Ya, saya juga maklum ya, namanya pandemi. Keterbatasan banyak banget. Jaga kondisi ya. Udah, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.